Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Berkatnya kita bisa bertemu lagi nih sahabat Yu Ngaji dalam segmen Ngabuburit bareng Yu Ngaji Garut. Tak terasa sahabat Yu Ngaji, sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, di mana dalam hitungan hari Ramadan kali ini akan segera berakhir. Mudah-mudahan kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita dengan maksimal dan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Yu Ngaji yang dirahmati Allah, tentu kita semua sering mendengar keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan, baik itu yang disampaikan oleh para khatib, para penceramah, atau yang dimuat dalam media-media online. Salah satunya yakni mengenai hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ketika Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibukakan, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Sahabat Yu Ngaji, pernah gak kita merenung sejenak atau kita berpikir mengenai hadis tersebut? Ketika Ramadan, setan-setan itu kan dibelenggu, tetapi masih ada nih orang yang berbuat kemaksiatan di bulan Ramadan. Bahkan orang tersebut cenderung kepada perilaku yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mungkin banyak di sekitaran kita, di lingkungan kita, ketika Ramadan tiba, banyak sekali rumah-rumah makan atau ghost restoran ya, rumah-rumah makan setan yang masih beroperasi ketika bulan Ramadan, dan itu beroperasinya di siang hari. Atau yang lainnya, contohnya ketika Ramadan ada misalkan di lingkungan kita orang-orang ya dia puasa tetapi kemaksiatan dia jalan juga gitu. Contohnya mungkin dia pacaran, atau misalkan dia cenderung untuk melakukan perbuatan zina. Atau yang lebih parah lagi, ketika Ramadan banyak mungkin di sekitaran kita ada orang yang tidak menjalankan puasa karena mungkin dengan alasan yang sedemikian rupa dan alasan-alasan yang lainnya yang menjadikan dia enggan berpuasa. Nah, tentu kita menyadari bahwasannya ketika di bulan Ramadan setan itu tetap ada. Hanya saja di bulan suci nan mulia ini godaannya tidak sebegitu besar seperti di bulan-bulan selain Ramadan. Dan pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjaga sebagian besar kaum muslimin atau mayoritasnya dari bisikan setan agar tidak cenderung untuk melakukan kemaksiatan. Sahabat Yu Ngaji, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing-sharing mengenai tips atau hal apa saja yang harus kita lakukan agar kita kiat-kiat memukul mundur setan atau mengattack setan di bulan suci nan mulia ini. Yang pertama yaitu niat. Karena niat itu sangat penting sahabat Yu Ngaji. Sebagaimana ketika kita melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan, tentu itu didasari oleh niat kita, dan niat kita tentu harus ikhlas lillahi ta'ala. Karena ketika kita ikhlas lillahi ta'ala menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan, insya Allah rahmat dan ampunan Allah akan turun kepada kita. Nah, yang kedua, sibukkan diri kita dengan ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah yang sunnah atau mandu. Ketika kita menyibukkan diri kita dengan ibadah-ibadah yang wajib atau sunnah, tentu itu akan menutup celah setan untuk mengganggu kita. Bahkan mungkin ketika kita terus menyibukkan diri dengan aktivitas dan atau amalan-amalan yang wajib dan sunnah, setan itu mungkin gak ada semangat ya untuk mengganggu kita, karena kita saking rajinnya, saking taatnya terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, mungkin ini yang sangat penting sahabat Yu Ngaji. Ketika kita sudah
melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan ini dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala, tentu kita harus berlindung dari godaan setan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yakni berdoa. Jangan sampai kita melewatkan, karena berdoa ini merupakan senjata bagi kita, khususnya muslim, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu merupakan 3 hal yang harus kita perhatikan atau harus kita lakukan ketika kita hendak memukul mundur setan atau mengattack setan di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita di sisa akhir Ramadan ini kita kalah ya. Jadi ketika kita di awal-awal kita menggebu-gebu nih semangat, tapi ketika di akhir kita kalah. Malahan mungkin ketika misalkan kita kalah di akhir, nah itu mungkin bisa menjadi sebuah kemenangan terbesar bagi musuh kita yang nyata, yakni syaitan itu sendiri. Nah, sahabat yang ngaji, Ramadan tak terasa beberapa hari lagi akan segera meninggalkan kita. Oleh karena itu, bagi kita yang senantiasa terus-menerus melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita menyempurnakannya sampai akhir Ramadan. Dan adapun bagi kita yang mungkin belum sempat untuk melakukan ibadah atau amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita bergegas untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan cara melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sahabat ngaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Ramadan kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.